Auli'annahum fi sufil awal fi hadratil ahadiyah, atau orang-orang yang disebut dengan ahli sufi adalah orang-orang yang berada di barisan paling awal fi hadratil ahadiyah. Jadi yang dimaksud ahli sufi adalah orang-orang yang selalu berada di barisan depan pada martabat ahadiyah. Mari disebutkan bahwa martabat ahadiyah adalah martabat yang paling tinggi. Apa itu? La tahyid, yang tidak bisa digambarkan. Zatul bukti khalisan mutlak, yang ada di dalam martabat ahadiyah adalah hanya zat Allah semata, tidak ada apapun selain daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifah. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita sekalian, Syekh Ahmad Sayyidullah Fatajul Arifin. Mudah-mudahan selalu dalam rahmatnya Allah, ditambah-tambah barakah dan karamahnya sehingga bisa sampai kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kepada Bapak Ade Ruswadi beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, dikabul segala hajat, ditambah-tambah rezekinya, dan mudah-mudahan berikan kesehatan yang sempurna jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga buat seluruh jamaah Majelis Zikir Pondok Gede, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kesehatan jasmani dan ruhaninya, dan juga kabul segala maksud dan hajatnya, dan mudah-mudahan selalu diistiqomahkan dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah maksabah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan buat kita semuanya yang sedang sakit baik jasmani ataupun ruhaninya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat kembali penyakitnya dan digantikan dengan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur yang teramat sangat kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat dipilihnya kita malam hari ini untuk bisa tetap menghadiri majelis zikir khataman dan dilanjutkan dengan hikmat ilmiah atau tabaruk daripada kajian kitab Sirrul Asrar. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji manfaat dan menambah kecintaan kita kepada guru kita dan menambah mahabbah kita kepada ilmunya Allah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita dan bagi sekalian umat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, meskipun ada yang kurang sehat, ada yang baru sehat, ada yang mulai nggak sehat gitu, tapi mudah-mudahan masih ada sehatnya.
Baik, kita lanjutkan kajian mengenai kitab Sirrul Asrar. Terakhir kita menghatamkan bab 5. Insyaallah malam hari ini kita memulai untuk bab yang ke-6. Di bab yang ke-5 kemarin lumayan ya, ada 5 kali pertemuan atau 6 kali pertemuan. Itu pun masih belum memahami betul. Mudah-mudahan bab yang ke-6 diberikan kemudahan dalam memahami, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam mengkajinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sultan Auliya Asy-Syaikh Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Faslu Sadisu atau pasal yang ke-6 fi bayani ahli tasawufi, yang menerangkan tentang ahli tasawuf. Nah, ini kita di bab yang ke-6 ini mempelajari tentang ilmu ataupun ahli tasawuf. Siapa sih ahli tasawuf? Apa ilmu tasawuf? Karena kita yang sekarang ini sedang belajar berzikir, sedang belajar thariqah, sedang mengamalkan ilmunya Allah, ini adalah orang-orang yang sedang belajar ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yusama ahlat tasawufi, walam yusama ahlat tasawuf illa litasfiyati batinihim binuri ma'rifati wa tauhidi. Walam yusama, belum dinamakan ahlat tasawufi menjadi seorang ahli tasawuf illa litasfiyati batinihim, kecuali orang itu yang telah membersihkan batiniahnya, dibersihkan binuri ma'rifati, dengan nur ma'rifat kepada Allah, wa tauhidi, dan mentauhidkan Allah. Nih, sudah jelas di sini ya. Jadi orang-orang ahli tasawuf itu belum disebut, belum dinamakan orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, kecuali orang itu telah membersihkan qalbunya, telah bersih qalbunya. Jadi kalau kita masih ada rasa iri, dengki, takabur, ujub, riya, dan sombong dan sebagainya, itu belum dinamakan ahli tasawuf. Illa litasfiyati batinihim. Nah, kayak ini penyakit yang dibersihkan adalah penyakit-penyakit batin, yang sakit ruhaninya, yang sakit batiniahnya, ini yang harus dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Binuri ma'rifati wa tauhid, dengan nur ma'rifat kepada Allah, wa tauhidi, dan dengan mentauhidkan Allah. Auli anahum intasabu li ashabis suffah, atau orang-orang yang disebut ahli suffah, yaitu orang-orang yang dinisbahkan atau disambungkan atau diserupakan li ashabis suffah dengan orang-orang yang ahlinya suffah. Orang yang dimaksud dengan ahli suffah adalah orang-orang yang tersambung. Nah, inilah pentingnya silsilah. Maka kita dalam mempelajari ilmu, dalam mengkaji ilmu itu wajib mempunyai guru, dan guru itu musalsalah ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hanya belajarnya tinggal ketik, akan keluar ilmu ini, wah, ilmunya dapat, tapi binuri ma'rifati wa tauhid itu nggak dapat. Karena apa? Tidak ada nur ilmunya tadi. Kalau sekedar kita membaca, kalau sekedar kita mempelajari, kalau sekedar kita melihat YouTube, Google dan sebagainya, ilmunya dapat, tapi ilmu itu tidak ada nur. Nah, kalau ini tidak tersambung kepada
silsilah tidak tersambung li ashabi sufah, yaitu orang-orang ahli sufi, itu akan berbahaya. Karena dengan keilmuan itu justru akan menjadikan orang itu semakin gelap. Bagaimana Imam Sya'rani mengatakan bahwa orang-orang yang belajar sufi, orang-orang yang belajar ilmu ruhani, itu seperti halnya orang yang masuk dalam ruang gelap yang tidak ada cahaya sama sekali, yang dia belum pernah masuk ke dalamnya. Jadi bingung. Yang bisa membimbingnya, yang bisa mengarahkannya, yang bisa memberikan petunjuk di dalam ruang gelap itu tentu saja adalah Nur. Siapa Nur itu? Itulah bimbingan daripada guru mursyid. Jadi ketersambungan silsilah keilmuan itu harus jelas, baik itu ilmu zahir ataupun ilmu ruh. Yang zahir pun harus, kamu ngaji sama siapa? Oh, sama Pak Guru Anu. Guru ngaji ke siapa? Oh, ke gurunya Anu, gurunya Anu. Yang pesantren di mana? Oh, pesantren di misalnya yang keren ya Darussalam misalnya. Darussalam siapa gurunya? Nanti kita lihat terus jelas. Ini silsilah keilmuan. Silsilah rohani apalagi? Orang belajar toriko, torikohnya apa? Oh, torikohnya musiknya siapa? Musiknya si Anu. Ternyata ini tidak ada legalitas dari guru yang sebelumnya, tidak ada pengangkatan, tidak ada hirqahnya, maka ini akan menjadi terputus. Maka pentingnya kita mendapatkan seorang guru yang musalsalah, yang mursyid, yang mendapatkan pelimpahan hirqah dari guru sebelumnya, itu hukumnya mutlak. Karena kalau tidak mendapatkan yang sedemikian, ibarat kemarin nempel ke soket, soketnya nggak nempel ke sumbernya. Jadi walaupun nempel tapi tidak nyala. Tapi kalau nempel ke soket, yang soket itu nempel ke sumbernya, ke arusnya, pasti lampu akan nyala. Kalau nggak nyala, mungkin lampunya yang rusak. Lampunya rusak tapi nggak keluar cahaya, mungkin ada yang menutup hijab-hijabnya. Ini penting. Maka keilmuan yang didapatkan dari seorang guru mursyid yang tersambung silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW, itu sama halnya tersambungnya nur makrifat dari Allah melalui guru mursyid. Jadi bukan sembarangan hanya sekedar mendapatkan keilmuan, tapi mendapatkan nurnya. Libasuhum sufi, atau yang disebut dengan ahli tasawuf adalah orang-orang yang berpakaian seperti orang-orang sufi. Lil mubtadi, bagi orang-orang yang pemula, saubul ghanam, maka orang itu akan menggunakan baju yang terbuat dari bulu domba. Makanya orang-orang Jawa dulu, yang orang-orang sufi kan pakaiannya dari wol, dari kain-kain yang bulu-bulu gitu. Walil mutawasito, dan bagi orang-orang yang pertengahan, saubul mu'zi, yaitu bulu domba tapi yang lebih bagus. Walil muntahi, dan bagi orang-orang yang sudah sampai derajat tinggi atau puncak, saubul mu'zi, sama saubul mu'zi tapi yang lebih lembut lagi. Wa huwa saubul mirbah, yaitu bulu-bulu yang lembut. Yang dimaksud di sini bukan pakaian kita, harus kita orang sufi terus pakai pakaian bulu domba. Nah, maka di Suryalaya sahabat itu pakainya jas, pakainya jubah. Jadi pakainya rapih gitu. Jadi maksud dengan pakaian-pakaian yang dari bulu domba itu adalah itikadnya di dalam batin. Artinya boleh kita berpakaian yang bagus, tapi
diperuntukannya, niatnya itu bukan untuk saling berbagus-bagus. Artinya, oh pakaian saya bagus, oh ini, bukan seperti itu. Tapi karena kebutuhan, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih kaya, kalau di dalam mankoba kan ada orang ahli sufi, ketika kita berhadapan dengan orang yang penguasa, maka tunjukkan kegagahan kita. Artinya bukan terus kita melawan, enggak. Supaya apa? Supaya kita tidak dilecehkan dan supaya kita tidak dianggap yang hina. Ketika kita berhadapan dengan orang kaya, maka tunjukkan keberadaan kita, ketidakbutuhan kita, supaya apa? Tidak diberi belas kasih. Artinya kita tidak mengemis belas kasih. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang di bawah kita, maka tunjukkan bahwa kita bukan orang yang tinggi, artinya merendah. Bukan malah kita bertemu orang yang di bawah kita terus jumawa merasa diri paling bagus. Bukan seperti itu, tapi justru sebaliknya. Itulah ahli sufi, orang-orang yang mengutamakan akhlak, orang-orang yang mengutamakan kelembutan, orang-orang yang mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Inilah ahli sufi. Wa kata halihim fi batini ala hisabi maratibi ahwalihim. Begitupun hal di dalam batinnya itu sesuai dengan martabat ahwalnya. Artinya tadi orang-orang yang pemula, maka ahwal di dalam kolbunya itu masih pemula juga. Martabatnya kemarin kan kita jelasin ada martabat 7. Kalau kita masih martabatnya masih yang bawah, ya kita mengikuti yang bawah lah. Jadi benar-benar sesuai dengan ahwal, sesuai dengan rasa yang kita dapatkan di dalam kolbu. Wa kadza litayyibati at'amihi, dan begitu pula di dalam menjaga kebersihan makanannya. Warok. Jadi orang-orang ahli sufi adalah orang-orang yang menjaga pakaian, menjaga kolbunya, menjaga makanannya. Artinya menjaga makanannya itu hanya makan makanan yang halal dan menjauhi makanan-makanan yang haram. Dan juga tidak berlebihan dalam makan. Qala sahibul tafsir majmu', berkata siapa sahibul tafsir majmu', yaliku bi ahli zuhdi kula hashrin minal mulabisi wa mut'ami wa syarbi. Berlaku bagi ahli zuhud al ahli sufi dari kula hashrin, segala kebutuhan, minal mulabisi daripada pakaian, wa mut'am dan makanan, wa syarbi dan minuman. Semua ini sesuai, pakaiannya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, kemudian makanannya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, minumnya pun sesuai dengan kebutuhan. Wa yaliku bi ahlil ma'rifati kula layyinin minha, dan orang-orang ahli makrifat itu akan mendapatkan, akan memilih kelembutan daripada pakaian, makanan, dan minuman. Jadi masih bingung nggak sampai sini? Wa inna anzalin nasi minal munazilihim minas sunnah, karena sesungguhnya menempatkan seseorang pada tempatnya masing-masing itu sebagian daripada sunatullah. Yang tadi Pak, bertemu dengan pejabat ya harus menunjukkan kegagahan, jangan sampai dilihat kurang baik. Kemudian bertemu dengan orang kaya menunjukkan ketidakbutuhan supaya tidak dijadikan belas kasih. Bertemu yang lebih bawah derajatnya dengan kita harus bisa menyesuaikan, jangan sampai malah menjadikan sombong atau menghinakan.
Ini menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya, dan itu termasuk daripada sunnatullah. Tak ada ahadun turau, supaya seseorang itu tidak melanggar daripada batas-batas. Artinya tidak melampaui batas. Kalau kita bertemu orang yang miskinnya di bawah kita, kemudian kita bergagah-gagahan, maka kita akan timbul rasa sombong dan akhirnya menghina dan akhirnya akan menjatuhkan kita. Auli'annahum fi sufil awal fi khadratil ahadiyah, atau orang-orang yang disebut dengan ahli sufi adalah orang-orang yang berada di barisan paling awal fi khadratil ahadiyah. Jadi yang dimaksud ahli sufi adalah orang-orang yang selalu berada di barisan depan pada martabat ahadiyah. Kemarin disebutkan bahwa martabat ahadiyah adalah martabat yang paling tinggi. Apa itu? La tahyid, yang tidak bisa digambarkan. Zatul bukti khalisan mutlak, yang ada di dalam martabat ahadiyah adalah hanya zat Allah semata, tidak ada apapun selain daripada Allah. Ini adalah martabat yang paling tinggi, maka kita harus sampai ke martabat itu supaya bisa dikatakan sebagai ahli sufi. Nah, kita yang bawah aja martabat yang paling bawah, insan ini masih ngap-ngapan, tapi setidaknya kita sudah tersambung. Nah, yang tadi li'annahu intasabu li ahli sufi, setidaknya kita tuh sudah tersambung kepada ahli sufi. Siapa? Tentu saja guru kita. Minimum kita tersambung dulu. Dengan kita tersambung, maka akan terbawa kita bisa sampai ke martabat yang tinggi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Falafdu tasawufi arba'ati ahrufin, dan huruf-huruf yang ada pada kalimat tasawuf itu ada 4. Ta, sol, wawu, fa, ya kan? Wata'u, wasod, wal wawu, wal fa. Nah, masing-masing daripada huruf itu mempunyai makna masing-masing. Fata'u, maka makna daripada huruf ta minat taubat, yaitu bermakna taubat. Makna daripada huruf ta itu adalah taubat. Wahia ala wajhaini, dan taubat itu ada 2 macam. Taubatul dohir, taubat secara dohir, wa taubati batini, dan taubat secara batin. Nah, kira-kira nih kita lihat nih, kita ini udah taubat yang mana ini? Taubat dohir, apa taubat batin, apa malah belum termasuk yang taubat? Nah, mari kita lihat, kita koreksi diri kita masing-masing. Taubatul dohir, maka yang dinamakan taubat dohir itu ayarji'ah, kembali bijami'il a'dha'ihi ad-dhahirati minad-duh, kembali dengan seluruh anggota-anggota badan kita ad-dhahirati yang dohir minad-dunubi, daripada dosa-dosa kita. Nah, jadi kira-kira nih gimana nih? Kita sudah kembali dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau belum? Minimum berhenti. Nah, jasmani kita ini sudah berhenti belum nih dari perbuatan-perbuatan dosa? Kalau masih ada, berarti belum termasuk yang di dalam taubat yang zahir, apalagi yang batin. Maka mulai dari sekarang mari berhenti dari melakukan hal-hal yang dosa secara jismani.
minat dunubi wadama ini, daripada dosa-dosa dan perkara-perkara yang buruk. Kembali ilang taati, kepada melakukan ketaatan. Nah, jelas di sini ya. Jadi yang dimaksud taubat secara zahir itu adalah kembalinya diri kita secara zahir, secara jismani, daripada perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan tercela, kembali kepada taat kepada Allah. Nah, kalau kita masih belum, ayo taubat. Karena hanya dengan taubat inilah kita akan bisa membersihkan diri. Kalau kita belum membersihkan diri, kalau kita belum taubat, maka tidak akan bisa membersihkan diri. Karena langkah awalnya adalah membersihkan diri. Kemarin ingat ilmu kopi. Kalau air yang bening ini ketetesan kopi, selama kopinya tidak diberhentiin, maka terus akan menjadi keruh. Tapi kalau sudah diberhentiin, walaupun kopinya sudah berhenti, keruhnya akan tetap ada. Maka yang pertama kita lakukan adalah berhenti dulu. Dosa-dosanya berhenti supaya diri kita tetap bersih. Kalau sudah terlanjur, maka bersihkan yang ada di dalam diri kita dengan menambahkan yang bersih-bersih ke dalam diri kita, yaitu dengan nurnya Allah. Jadi yang pertama adalah taubat. Wa minal mukhalafati ila muwafaqati. Nah, ini yang lebih dalam lagi. Taubat secara zahir adalah berhenti daripada melawan arus, melawan syariat, ila muwafaqati, kepada mengikuti syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan, bukan cuma sekedar ucapannya. Oh, saya sudah tobat tapi masih tetap melakukan itu terus. Maka qaulan wa fi'lan. Nah, ini tobat secara zahir. Berhenti dari perkara-perkara yang buruk secara zahir dengan anggota badan kita, dari dosa-dosa kepada taat, dan berhenti daripada melawan syariat dengan cara kembali mengikuti syariat, qaulan wa fi'lan. Ini tobat secara zahir. Kira-kira sudah termasuk? Setidaknya ada usaha kita untuk sampai ke situ. Minimum tahu, Pak. Kalau kita belum tahu, nah akan repot. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ternyata saya tuh belum tobat secara zahir pun belum. Nah, berarti kan ada motivasi untuk bisa melakukan tobat secara zahir. Kalau kita sudah tahu, merasa sudah paling tobat, merasa sudah paling bersih, padahal belum. Inilah pentingnya kita tahu ilmunya supaya kita bisa mengerti, memahami, oh ternyata tuh belum loh. Nah, baru kita berusaha. Jadi usaha terus dan terus. Kemudian yang kedua, wa taubati batini, dan taubat secara batin. Yang taubat yang dohir aja belum, ini masuk taubat yang batin. Ayyarji'a bijami'i udwaril batin nganil mukhalafatil batiniyah ila muwafaqati bitasfiyatil qalbi. Taubat batin adalah kembali dengan seluruh bagian atau apa ya, bersihkan hati, kerentek hati kita, nganil mukhalafatil batiniyah,
daripada melawan batin kita sendiri. Kadang-kadang kita kan kalau mau berbuat buruk tuh ada pertentangan. Orang kalau mau berbuat salah pasti di dalam hatinya itu merasa tidak tenang. Ada perang batin. Nah, kita ini harus mengalahkan peperangan tadi. Artinya kita mengikuti mana sih batin kita yang benar, yaitu ketika kita melakukan itu kita tenang. Berarti itu kita mengikuti persitan-persitan batin kita. Ila muwafaqati, kepada mengikuti tadi peperangan batin tadi, bitasfiyatil qalbi, dengan membersihkan qalbu. Jadi kalau qalbunya kita gelap, ini akan sulit kita mengikuti mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita harus bisa, yang pertama kita lakukan supaya kita bisa taubat secara batin, yaitu dengan membersihkan qalbu. Karena titik awal daripada qalbu itu, daripada batiniah adalah qalbu. Karena di dalam qalbu inilah tempatnya buah, tempatnya sir, dan tempatnya sir yang lebih dalam-dalamnya. Jadi secara dohir semuanya kita lakukan dengan anggota badan. Secara batin kita pertama kita awali dengan membersihkan qalbu. Karena pintu gerbang batin itu ada pada qalbu. Kalau qalbunya bagus, maka batinnya pun akan bagus. Wa idza hasalat tabdila jamimati ilal hamidati faqatama maqamata wa yusam wa yasmunahu ta'iban. Dan ketika seseorang itu sudah berhasil menghilangkan yang buruk dengan mengganti yang bagus, dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, faqatama maqamata, dan dinamakan taiban. Maka ketika kita sudah bisa mengganti hal-hal yang buruk dan kita gantikan dengan hal-hal yang terpuji, maka inilah yang dimaksud kita sampai kepada maqam ta, dan disebut taiban, orang yang bertaubat. Maka di dalam Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin, ya kan? Yuhibbut tawwabin, orang-orang yang benar-benar taubat kepada Allah. Bukan yuhibbut taubati, tapi yuhibbut tawwabin. Ini adalah lil mubalaghah, untuk apa istilahnya, membanggakan lah kalau bahasa ini itu orang-orang yang betul-betul bertobat. Jadi Allah mencintai orang-orang yang betul-betul bertobat dengan sesungguhnya, yaitu tobat secara dohir dan tobat secara batin. Jadi kalau hanya tobat di ucapan, itu belum termasuk orang-orang yang tawwabin, belum termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dari taubat ini mudah-mudahan kita bisa mengerti, bisa memahami, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa sampai kepada makom taubat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wasod, dan yang kedua ada sod minas sofa, daripada bersih. Wahwa atau sofa tadi ala nau'ani, sama, masih dibagi menjadi dua. Sofa'il qalbi wa sofa'is sirri. Ini lebih dalam lagi.
bukan hanya membersihkan kolbunya tadi di taubat yang pertama. Jadi taubat yang pertama, taubat secara batin adalah membersihkan kolbu. Nah, yang kedua makom sod itu adalah membersihkan kolbunya dan juga membersihkan sirri. Wasafa'ul qalbi ayyasfiya qalbahu minal qadrati basyariyah, membersihkan kolbunya daripada kudrat-kudrat basyariyah. Artinya membersihkan dirinya dari batas-batas kemanusiaan. Artinya apa? Kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, kita ini hanya menjaga betul-betul kebutuhan manusia ini sebagai manusia ini. Mislu ala qatilati tahsulu fil qalbi, seperti dorongan-dorongan yang dihasilkan daripada kolbu kita min kasratil akli wasyarbi minal halal. Seperti halnya dorongan kolbu kita untuk banyak makan. Nah, hati-hati. Yang banyak makan, maunya makan terus, enak-enak. Wasyarbi, dan minum minal halali, daripada perkara-perkara yang halal. Walaupun halal, kita harus tetap menjaga batas-batasnya. Jangan mentang-mentang halal, makan enak, udah 2 piring nambah terus, enak terus. Nah, ini berarti sudah dorongan hati yang disebabkan karena kudrat basyariyah. Hati-hati. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita, makanlah pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan makan terus belum kenyang. Ini gak akan habis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, makanlah kalau lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita nuruti kenyang, itu gak ada kenyangnya. Apalagi kalau udah makan sate kicang, terus saja gak ada berhentinya. Ini adalah bagian daripada nafsu basyariyah. Maka ini yang harus kita jaga. Bukan berarti kita nggak boleh makan, bukan berarti kita harus meninggalkan makanan, bukan berarti kita harus meninggalkan yang enak-enak. Tapi kita tetap harus memberikan asupan kepada basyariyah kita, kepada jismani kita, supaya basyariyah kita juga sehat. Tapi hanya sebatas kudrat basyariyah. Maka di dalam Manqobah ada disebutkan bahwasanya Tuan Syekh ketika mendapatkan sepotong roti mau makan, ya, ada Manqobah mau makan, tapi terlintas di dalam kolbu beliau bahwa makannya ini karena lapar. Maka begitu akan dimakan, kata beliau, orang yang makan karena lapar adalah orang yang lemah. Karena makannya bukan untuk memenuhi kebutuhan basyariyah, tapi karena memenuhi dorongan kolbunya yang disebut dengan nafsu. Bukan berarti nggak boleh makan, karena di Manqobah yang berikutnya Tuan Syekh makan ayam kan. Tapi makanan yang beliau makan itu bukan atas dasar nafsu beliau makan enak, tapi untuk memberikan kebutuhan basyariyah. Nah, ini jadi susahnya kalau kita nggak punya guru mursyid. Pergi jalan mampir ada restoran, restoran enak, misalnya Wong Solo, wah, kelihatannya ayam bakarnya enak banget ini, apalagi ada bebek kesleo, nah apalagi kan pabuyu, nah. Jadi kalau kita makan karena enak, itu adalah nafsu.
Tapi kalau kita nggak makan kepingin, nah bagaimana supaya kita makan tapi bisa tetap yang dimakan enak tapi tidak didasari atas nafsu. Oh, ingat bahwasanya Pangarsa Abah itu kalau kemana-mana keluar itu selalu mampir ke restoran. Yang kita tahu restoran makanannya enak-enak. Maka kita mampir ke restoran dengan niat kita tabaruk kepada Syekh Mursyid. Nah, gak susah gitu. Kalau kita harus menjaga nafsu yang seperti ini, aduh masya Allah. Apalagi kalau udah lihat pete, masalah susah. Maka dengan kita mempunyai seorang guru mursyid, kita bisa menyadarkan bahwasanya oh ini salah satu bagian daripada amalia guru mursyid, tabaruk kepada guru mursyid. Walaupun kita tidak tahu sebenarnya kenapa beliau seperti itu, karena mungkin beliau menyadarkan seperti ini. Tapi kalau kita harus mempelajari yang seperti ini terus mengikuti yang seperti ini, kapan makannya? Karena kita masih dirundung oleh nafsu. Jadi pentingnya mendapatkan guru yang mursyid yang silsilahnya tersambung seperti ini. Min kasratil akli wa syarbi minal halal, walaupun itu halal makanan dan minuman, walaupun halal, apalagi yang haram sudah pasti salah. Ini yang halal pun seperti itu. Wa kasratil kalam, dan banyak berbicara, ngomong terus ada apa-apa dikit-dikit di komen. Nah, bawel bener. Nah ini harus kita jaga juga. Kadang-kadang kita komen juga, ya masya Allah, makin kita komen makin emosi kita itu semakin ada gitu. Kita komen, ada yang melawan lagi, makin. Nah ini, maka ini harus dijaga juga. Wa kasratin naumi, dan banyak tidur. Nah, dikurangi nih yang banyak tidur, apalagi saya nih, masya Allah, seharian tidur terus. Wa kasratil mulahadatil dulu. Wa kasrati mulahadati dunyawiyah, dan memperbanyak keinginan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Apa itu perkara-perkara yang disebut dengan dunia? Yaitu ma siwallah. Segala sesuatu perkara selain daripada Allah itu adalah bersifat duniawiyah. Walaupun surga sekalipun itu adalah termasuk perkara duniawiyah. Nah, makanya ada istilah kata nih, kita ini di dunia nggak usah memikirkan untuk masuk ngejar dunia yang akhirat. Belum tentu. Maksudnya belum tentu kita masuk ke dalam surganya. Kalau adanya sih pasti, tapi belum tentu kita masuk ke dalam surganya Allah. Maka yang kita kejar ya surga di dunia ini. Mumpung masih di dunia, cari surga dunia. Kalau kita di dunia ini tidak bertemu dengan surga dunia, maka akan sangat rugi. Karena apa? Belum tentu di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau kita ngarep-ngarep surga akhirat, ayo di dunia ini cari surga. Nanti saya di akhirat saja, mudah-mudahan sudah bisa masuk surga. Begitu mati, ternyata takdirnya dimasukkan ke dalam neraka. Di dunia nggak dapat surga, di akhirat masuk neraka. Badan payah, hati susah. Jadi yang dimaksudkan badan payah, hati susah itu gitu. Supaya tidak badan payah, hati susah, badan itu artinya dunia kita, ya kan? Di dunia ini cari surga dunia.
Mari, inna fid dunya jannatan faman dakhalaha yastakfalam turid jannatan akhir. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, dan barang siapa yang masuk ke dalam surga dunia itu, maka orang itu akan terdiam dan tidak mau lagi masuk ke dalam surga akhirat. Ngapain? Orang di dunia aja sudah nikmat, sudah masuk surga, ngapain harus ngarep-ngarep surga akhirat? Iya kalau dimasukin surga, kalau enggak, maka kita harus cari surga dunia. Apa itu surga dunia? Nah, ini kalau udah ngomongin surga dunia, Mbak Sari senyum-senyum aja. Orang pasti berpikir surga dunia itu malam pertama. Ternyata para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wama jannatul dunya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Al-jannatud dunya wa ma'rifatullah." Surga dunia itu adalah ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Nah, kalau kita di dunia bisa masuk ke dalam surganya Allah, bisa masuk ke dalam lautan ma'rifatnya Allah, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah, merasakan nikmatnya dunia. Dan barang siapa yang di dunia ini mengenal Allah, maka di akhirat nanti akan diberikan balasan oleh Allah, diberikan surga yang tidak ada susu, yang tidak ada arak, yang tidak ada bidadari, yang semuanya itu tidak ada dan tidak pernah terbersit di dalam hati manusia, yaitu surga berdekatan dengan Allah, melihat dengan Allah. Lebih dahsyat lagi. Nah, enak kok di dunia masuk surganya Allah, di akhirat diberikan yang lebih daripada surganya Allah. Mau kan? Sama. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kita bertemu dengan Syekh Mursyid, bertemu dengan guru yang membimbing kita, yang memberikan kita untuk bisa tenggelam, kita mencicipi lautan makrifatnya Allah. Yaitu dengan apa? Dengan zikrullah. Supaya kita bisa sampai kepada Allah, supaya kita bisa ma'rifat kepada Allah, tidak ada jalan lain yaitu dengan selalu ingat kepada Allah. Maka setiap kali munajat, ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Selalu meminta kepada Allah untuk diberikan makrifat kepada Allah, karena ini surga dunia dan surga akhirat yang tidak bisa digambarkan, dilukiskan dengan apapun, yang belum pernah terbersit oleh siapapun, yaitu surga melihat Allah. Bahkan Allah berjanji bahwasanya di akhirat nanti kita bisa melihat Allah secara langsung. Bahwa ada Rabbina muntadirun, yaitu kepada Rabbnya, kepada Allah, orang-orang yang benar-benar melihat. Maka ini yang kita cari. Tujuan kita bertoriko ini untuk itu, bukan supaya bertoriko supaya jadi ini, supaya jadi itu, bukan. Tapi untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah di dunia dan bisa mendapatkan surganya Allah di alam qurbah, yaitu surga yang selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dahsyatnya zikrullah. Misluhu buzyadatil kasab, seperti, nah tadi masih ya yang bersifat duniawi ya, mislahu buzyadatil kasbi, seperti halnya cinta kepada mencari kasab itu ya, kerja
terus saja, gila kerja terus, nggak ada habis-habisnya. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, tapi ada waktu-waktu yang kita gunakan untuk ibadah. Bukan 24 jam kerja terus tapi ibadahnya harus ibadah nomor 1, kerja juga harus kita lakukan. Waziyadatul qima. Nah, Mas Ari sudah senyum-senyum. Dan banyak-banyak hubungan suami istri. Ini nanti sebutnya surga dunia ya. Bukan surga dunia itu yang dia. Waziyadatul mahabatil auladi. Dan secintanya terlalu cinta kepada anak-anak wa ahlihi dan keluarganya wa nahwidzalika dan hal-hal sepadannya itu minal munahin nafsaniyati daripada yang mencegah atas dorongan nafsu kita. Nah, itu termasuk daripada hijab-hijab yang menghalangi kita daripada membersihkan hati. Wasofiyatul qalbi min hadil kudrati, dan membersihkan hati dari kudrat basyariah tadi, yang makan yang banyak, berbicara yang banyak, tidur yang banyak, terus menginginkan duniawiah yang banyak, kerja yang banyak dan sebagainya, itu tidak akan berhasil membersihkannya illa bi mulazamati dzikrullah. Jelas banget. Membersihkan kolbu daripada sifat-sifat basyariah tadi itu la tahsul illa bi mulazamati dzikrillah, tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan membiasakan zikrullah. Ya, belum mengistiqomahkan ini, baru memulazamahkan. Maka keistiqomahan itu kemarin ada 3 tahap: mulazimah, mudawamah, dan istiqomah. Yang pertama kita biasakan. Kalau kita sudah biasa, mudawamahkan terus menerus. Kalau sudah mudawamah, maka jangan sampai terputus istiqomah. Apa yang kita mulazamahkan? Zikrullah, yaitu setelah habis sholat 165. Kemudian zikir khafi, terus mulazamah. Biasakan. Kalau sudah terbiasa, mudawamah, terus menerus. Mudawamah itu terus, tidak ada berhenti. Istiqomah ya kalau sudah mulazamah dan mudawamah, maka terus istiqomah, tidak terputus. Inilah yang disebut dengan selalu menjaga membersihkan qalbu. Dan membersihkan qalbu tidak akan berhasil kecuali dengan membiasakan zikrullah. Alhamdulillah sudah diberikan tuntunan membiasakan diri dengan zikrullah, la ilaha illallah. Maka kenapa guru kita kok begitu kita masuk, begitu kita ingin belajar zikir, begitu kita mengenal thariqah, yang diberikan pertama adalah diberikan talqin zikir supaya kita membiasakan diri belajar zikir. Biasakan aja dulu. Kalau sudah biasa, insya Allah mudawamah. Kalau sudah mudawamah, insya Allah bisa istiqomah. Kalau tidak membiasakan, apa yang mau diistiqomahkan? Kalau tidak mudawamah, bagaimana mau istiqomah? Adanya istiqomah karena ada yang dibiasakan. Maka biasakan dulu. Kalau sudah biasa, ya pasti menjadi istiqomah. Ila bi mulazamati dzikrullah ta'ala bitalqini jahran fil ibtidai, dengan talqin zikir secara jahar
fil ibtidai di dalam permulaannya yang tadi ya, ila yablugha maqamal haqiqati sehingga sampai kepada makom hakikat, kama qala Rasulullah, kama qala Allah taala, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi di awal itu adalah diberikan talqin zikir secara jahar ilal bulughil maqamal haqiqat, hingga sampai kepada makom hakikat. Makom hakikat ini adalah makom yang selalu berzikir khafi di dalam qalbunya. Dan untuk mencapai makom hakikat ini wajib kita mengawali dengan talqin zikir jahar. Maka supaya kolbu kita hidup, supaya zikir khafi ini nempel di kolbu kita kapanpun, dimanapun, tanpa terbatas ruang dan waktu, harus dilatih dengan zikir jahar. Maka Imam Syazili, Syekh Abdul Hasan Az-Zazili mengatakan bahwasanya zikir jahar afdalu liman qalabat alaihi quwwah. Artinya bagi orang-orang yang mengawali itu wajib atau lebih utama zikir jahar dibandingkan zikir khafi. Karena apa? Zikir khafinya belum sampai. Supaya sampai, zikir jaharnya dulu, la ilaha illallah. Kalau la-nya sudah benar-benar masuk, sudah benar-benar meresap, maka akan menjadi nisbah. Jadi nafinya la ilaha itu sudah benar-benar hilang, sudah benar-benar tidak ada. Barulah akan muncul isbat, yaitu illallah. Akan muncullah zikir khafi di dalam qalbu. Makanya kemarin kita pelajari ilmu la'an supaya benar-benar menghilangkan. Kalau ini sudah menghilangkan, lebur, maka akan muncullah zikir khafi. Tapi untuk bisa sampai ke sana harus kita biasakan dulu la ilaha illallah. Terus dibiasakan supaya nempel lafzu jalalahnya di dalam qalbu. Innamal mu'minuna, kan sesungguhnya orang-orang yang mukmin yaitu orang-orang yang ketika disebut asma Allah maka akan bergetar hati. Nah, kalau kita disebut asma Allah tapi biasa-biasa aja, maka belum termasuk orang yang mukmin. Dan orang-orang yang mukmin itu orang-orang yang ketika disebut asma Allah bergetar. Kenapa bisa bergetar? Karena mengerti betul-betul asma Allah. Bukan takut tapi bergetar. Kalau diumumkan berarti takut. Yang dimaksud dengan takut itu adalah bukan berarti menjauh, tapi bergetar. Jadi bergetar itu karena merasakan bahwasanya ada sesuatu. Oh, begitu disebut asma Allah itu merasakan ini jauh atau dekat, ini dekat dengan Allah atau malah tertutup, ini taat kepada Allah atau malah melakukan larangan Allah. Itu bergetar. Jadi ada begitu disebut asma Allah itu ada di hati, itu ada rasa yang tidak bisa diungkapkan. Inilah yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum. Jadi ada getaran rasa di dalam qalbu. Oh, ternyata masih banyak dosa. Oh, ternyata itu. Ketika banyak dosa akan menjadi takut untuk terus menambah dosa. Jadi bukan takut terus, saya takut sama Allah, saya jauh-jauhlah sama Allah, bukan. Tapi takut kepada Allah, takut bahwa diri kita masih banyak dosa. Ay khasyat qulubuhum, artinya takut qalbu mereka tadi ya. Wal khasyatu la takunu ila ba'dal ittiba'u ila ba'da intabahu
intabahul qalbi minan naumil ghaflati wa tasqilihi. Dan ketakutan itu tidak akan bisa kecuali setelah terjaga, terbangun, bangkitnya qalbu minan naumil ghaflah wa tasqilihi, dan tertutup hatinya, wa yaqishu fi suratul ghaibi minal khairi wa syarri kama raddahu, sebagaimana di dalam bait al-alimu yang kishu wal arifu yaskilu. Dan orang-orang yang takut kepada Allah, yang tergetar hatinya, itu tidak akan pernah berhasil kecuali setelah orang itu terjaga daripada tidurnya hati, daripada ghaflah kepada Allah. Inilah yang dimaksud kemarin Isra dan Mi'raj. Maka kita harus bisa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan kita dari tempat gelap menuju tempat yang terang. Artinya gelapnya kita adalah gelapnya qalbu kita daripada ghaflah kepada Allah. Menuju apa? Menuju yang terang, yaitu menuju nurnya Allah. Maka nur Allah inilah yang akan membimbing kita, yang akan memi'rajkan kita untuk sampai kepada Allah. Maka tidak akan pernah berhasil kecuali dengan talqin zikir. Inilah pentingnya. Maka di dalam bait disebutkan adalah al-alimu yang khusu wal arifu yasil. Orang-orang arif, orang-orang alim itu adalah orang-orang yang melukis, dan orang-orang yang arif itu yang membersihkan. Artinya kalau orang-orang alim itu melukis, terus memahat supaya bagus. Tapi orang-orang yang arif justru malah membersihkan. Maka orang-orang yang hanya mengedepankan ilmu, maka akan selalu menghitung-hitung pahala. Buat ini, oh pahalanya sekian, sholat ini pahalanya sekian, terus dihitung-hitung pahala, diukir terus dipaham. Tapi orang-orang yang arif justru akan menghapus apa? Oh, saya sudah sholat ini, itu bukan pahalanya, saya tidak mengharapkan pahala. Tapi orang-orang yang hanya mengedepankan keilmuannya, maka akan selalu mengedepankan hitung-hitung pahala, akan selalu berhitung. Tapi orang-orang yang arif justru akan berusaha untuk menghilangkan. Karena ketika kita masih menghitung, berarti kita masih mengharapkan. Ketika kita masih mengharapkan, berarti amaliyah kita bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi masih karena kita dan untuk kita. Tapi orang-orang yang arif maka akan berusaha melupakan, menghilangkan, karena amaliyah itu untuk Allah dan karena Allah. Itu. Wasafa'u sirri wallahu a'lam bishawab. Itu insyaallah yang berikutnya kita masuk ke safa'u sirri wawu dan fa. Untuk kali ini kita sampaikan ke safa'u qalbi. Mudah-mudahan dari beberapa yang kita pelajari malam hari ini, kita bisa introspeksi diri kita, sudah termasuk yang mana, terus mau bagaimana kita, apakah mau berdiam diri saja tidak mengikuti, atau mau terus berusaha. Kalau ilmu yang kita ambil ini manfaat, berarti kita akan terus berusaha untuk melakukan taubat secara dohir,
tobat secara batin, kemudian membersihkan secara kalbu, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mengamalkan. Jadi sudah jelas pintu gerbang utamanya adalah dengan talqin zikir. Maka penting bagi kita untuk mendapatkan talqin zikir, dan yang sudah mendapatkan talqin zikir yaitu dengan mulazamah, dibiasakan. Kalau sudah biasa maka akan menjadi ringan. Kalau sudah ringan akan menjadi mudawamah. Kalau sudah mudawamah insyaallah bisa mencapai istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak terganggu karena sedikit-sedikit batuk. Insyaallah mudah-mudahan batuk pun menjadi saksi kita mempelajari ilmu Allah malam hari ini. Setiap kali batuk mudah-mudahan menjadikan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.